Kayaknya cantik-cantik deh. Di Mesir itu kalau ada perempuan 3, yang cantik tuh 6. Kalau corak fikih terus apa nggih? Banyak ormas itu kayaknya nggak ada hubungannya. Dengan fikih. Banyaknya ormas mungkin karena banyak manusia punya punya cita-cita yang sama. Baru muncul ormas itu. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastmu ngobrol asik bersama Lazismu. Sobat podcastmu jangan lupa sebelum nanti kita diskusi dengan salah satu narasumber kita, jangan lupa subscribe di bawah ini dan klik loncengnya. Harapannya konten ini bermanfaat bagi sesama dan banyak yang bisa mendengarkan juga. Dan jangan lupa ingin berkunjung ke medsos saya, jangan lupa di Instagramnya juga ada, nanti di Roni Megas maupun Facebook dan sebagainya. Kita akan bertanya langsung kepada Mas Fahmi, ini salah satu penerima beasiswa Sang Surya di luar negeri, yang mungkin edisi kemarin kita lebih kepada penerima UMKM kita dalam versi ekonomi jual beli, sekarang kita akan tanya kepada beasiswa. Assalamualaikum Mas Fahmi. Waalaikumsalam Mas. Siap, ini sehat ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini baru pulang dari mana? Dari Mesir. Mesir, Masya Allah, ayat-ayat cinta gitu ya. Di Kairo juga, di Kairo ya Mas ya? Oke, Mas Fahmi, ini baru pulang sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu ya? Iya, 2-3 mingguan Mas. 2-3 mingguan, oke, Mas Fahmi, ini Sobat Podcast untuk mau pengen bertanya-tanya sebenarnya. Lazismu itu programnya apa sih? Apa ada yang sudah, tanda kutip ya sudah mentas, kayak gitu, siapa sih? Nah, salah satunya kan Mas Fahmi yang mungkin sudah lulus dari beasiswa kita. Kalau boleh tahu Mas, dulu itu awalnya seperti apa sih? Atau mungkin profil dulu, jenengan kenalan dulu atau rumahnya mana? Aku tuh biar teman-teman juga tahu. Saya Fahmi Miftah Muhammad. Aslinya saya Keramat Karanganyar. Karanganyar. Keramat Karanganyar. Kemarin selesai di Universitas Al Azhar. Mungkin itu cukup profil saya. Al-Azhar ya. Berarti ini gelar-gelarnya gelar Arab-Araban kayaknya ini. Di sana cantik-cantik nggak masuk? Kalau gecekannya Kang Abik itu gini Mas. Kayaknya cantik-cantik deh. Di Mesir itu kalau ada perempuan 3, yang cantik tuh 6. Berarti lipat-lipat dia. Bayangannya juga ikut cantik, saking cantiknya itu. Masya Allah. Wow, wanita Mesir. Jangan lupa teman-teman, kalau ingin wanita cantik datang ke Mesir. Iya. Ini Mas Fahmi, di sana itu, ini sebelum itulah. Dulu awal mulanya tahun berapa Mas dapat beasiswa Lazismu itu? Saya dapat beasiswa Lazismu itu dari sebelum berangkat Mas. Jadi tahun 2018 itu pas Lazismu masih di kantor PDM itu. Nah, itu panggil ke sana ya buat ngobrol-ngobrol. Ternyata ya pada saat itu akad Lazismu penerima beasiswa Sang Surya. Berarti dari sebelum keberangkatan ya Mas, sampai alhamdulillah sampai lulus. Berapa tahun itu Mas berarti? Berarti waktu studi saya 5 tahun. 5 tahun. Itu terus di sana diberangkatkan, diberangkatkan oleh Lazismu. Nah, kalau di sana kegiatannya apa saja sih Mas? Kalau di sana kalau dari awal sampai akhir tuh satu tahun pertama itu kelas bahasa itu. Kelas bahasa. Nah, wajib itu. Terus kemudian 4 tahun di studi universitas itu. Kalau kegiatan sehari-hari ya selayaknya kuliah lah Mas. Jadi pagi kuliah, sore kalau kuliah, kalau libur ya mungkin nanti ada halakoh di Masjid Azhar atau di Madiafah. Jadi namanya Madiafah gitu, tempat buat ngaji. Halakoh seperti itu. Begitu. Terus di sana juga mahasiswa Indonesia juga banyak Mas? Wah, lumayan sangat mendominasi. Begitu. Ternyata bener. Anak Indonesia tuh suka wanita Arab ke sekolahnya di sana. Kalau di sana itu kalau boleh tahu kemana jurusannya apa sih Mas? Saya jurusannya tafsir dan ulumul Quran. Tafsir. Tadi Kairo ya? Di Kairo. Gitu. Kalau di sana perkuliahannya juga Senin sampai Jumat atau? Kalau saya dari Sabtu sampai hari Rabu. Sabtu sampai Rabu. Berarti sisanya libur. Libur terus ngisi waktunya apa Mas? Kalau libur biasanya beda-beda Mas. Ada orang tuh berorganisasi. Ada yang dia itu mungkin nambah tabungan. Ada yang dia itu nambah ngaji di luar tadi. Kalau saya pribadi ya ikut kajian, terus ya halakoh di luar gitu. Siap. Terus ini alhamdulillahnya ternyata kegiatannya seperti itu ya Mas. Terus gini, dulu itu Lazismu itu biasanya bentuk apa sih Mas? Kalau saya pertama uang berangkatan. Berangkatan. Terus ya buat persiapan di sini kan perlengkapan buat di sana Mas.
Kemudian pas udah sampai di sana itu uang saku lagi buat 1 tahun itu dirampas 1 tahun. Nah, terus di tahun kedua sampai kemarin lulus itu diganti jadi uang saku bulanan. Oke, saku bulanan. Oke, rutin. Berarti rutin gitu ya Mas ya. Terus tidak hanya uang saku itu, apakah ada pembinaan juga Mas teman-teman Lazismu? Nggih. Yang paling terasa itu ada mentoring Mas. Jadi mentoring dari Lazismu itu saya dan mas-mas bapak-bapak Lazismu itu dikumpulin setiap 2 bulan sekali via Zoom gitu ya, sekedar sapaan tapi kadang tuh itu kayak saya dan teman-teman tuh ngerasa diayomi gitu Mas. Jadi ya nggak hanya sekedar mohon maaf memberi sangu tapi memberi semangat batin ngoten niku. Siap, berarti penting ya juga Mas ya. Saya dulu dari teman-temannya dari Indonesia. Oke, siap. Dan ini kan alhamdulillah sudah lulus ya Mas ya. Alhamdulillah 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Wow, luar biasa ya, lama ya berarti. Itu memang kurikulumnya 5 tahun ya Mas atau gimana? Kalau di Indonesia kan biasanya 4 tahunan ya. Kalau emang di sana emang 5 tahun gitu ya kalau satunya? Kalau S1-nya 4 tahun, Mas. Yang satunya kan tadi kan bahasa tadi. Oh, begitu. Wah, ngeri ya. Ternyata memang harus bahasanya benar-benar paham dulu ya. Di sana. Oke. Siap. Ini kan sudah lulus ya, alhamdulillah 2-3 minggu ini sudah pulang ke Indonesia. Terus ini apa Mas? Habis ini apa yang mau dilakukan gitu? Setelah di sini. Ya, pertama mungkin mengamalkan ilmu dulu Mas. Ya, istilahnya buat saya dan keluarga saya dulu. Terus ya nanti kalau semisal beberapa itu udah mulai aktivitas ya ngeramein masjid sama adik-adik sama adik-adik Risma seperti itu. Ya selebihnya semoga bisa bantu-bantu lah. Yang mungkin yang bisa saya bantu, saya ikut bantu. Yang bisa saya lakuin ya insya Allah saya lakuin. Siap. Sesimpel itu tapi semoga bisa istiqomah. Oke, amin ya Allah. Oke, amin. Ya. Oke teman-teman sobat podcastmu, jadi ini tadi dengan Mas Fahmi. Jadi ternyata alhamdulillah Mas Fahmi ini sudah 5 tahun ya Mas ya, 5 tahun di Kairo, Mesir gitu, dan alhamdulillahnya sudah lulus juga. Ya sayangnya cuma 1, nggak bawa jodoh. Atau jodohnya sudah di Indonesia mungkin gitu. Oke. Saya kira tuh pulang-pulang sudah bawa jodoh gitu, ternyata belum. Oke, kan biasanya kalau mahasiswa di sana tuh banyak yang pulang bawa jodoh. Oke, berarti belum ya. Jadi nanti insya Allah tinggal mengamalkan ilmunya di Indonesia ya. Dan itu sudah ada ikatan dengan Lazismu Mas, habis ini kemana gitu? Sampun. Karena dulu itu pas mau berangkat itu sudah diwanti sama Lazismu. Nanti setelah pulang dari sekolah di sana, pulang nanti ya bantu-bantu di Sragen. Kalau misalnya ada minta tolong ya insya Allah dibantu pengabdiannya dan sebagainya. Karena sepertinya dengar-dengar itu memang konsep Lazismu itu kan harapannya putra daerah itu kembali ke daerah gitu, sehingga bisa mewarnai Sragen, mewarnai ya mungkin Karanganyar juga dan sekitarnya, sehingga nanti ya benar-benar terasa Mas. Kadang-kadang tuh putra daerah itu kalau sudah ngerasa sukses itu sudah nggak mau kembali ke rumahnya masing-masing. Oke, siap. Ya, sobat podcastmu, jadi ini salah satu bukti bahwasanya ketika memang dana zakat infak sedekah gitu ya Mas Fahmi dikelola dengan lembaga-lembaga yang baik, insya Allah juga memberikan dampak yang besar. Salah satunya Mas Fahmi ini ya, alhamdulillah di beasiswa ini juga sudah lulus. Dan ini teman-teman sobat podcast. Jadi ketika Lazismu itu ketika memberikan beasiswa juga tidak hanya sekedar memberikan beasiswa, ternyata kayak tadi Mas ada pendampingan ya. Ada pendampingan yang luar negeri nggak mungkin kalau kita terus setiap 2 bulan sekali ke Mesir gitu. Ya saya suka-suka saja sebenarnya. Saya suka-suka saja, tapi ternyata tidak. Tapi minimal ada Zoom tatap muka yang kita bisa ngontrol ya Mas, bisa ngontrol tentang teman-teman yang ada di luar sana, termasuk pun juga yang di dalam negeri itu Mas Fahmi itu biasanya kita bertemu langsung Mas 2 bulan sekali. Jadi ada mentoring langsung, pertemuan. Jadi kadang-kadang ketika ada kegiatan kita libatkan juga kegiatan kita. Oke, terakhir Mas Fahmi, harapan jenengan untuk apa ya? Untuk diri pribadi atau dan mungkin harapan juga kepada Lazismu dan mungkin juga apalah ajakan dari buat donatur mungkin bisa juga. Monggo Mas Fahmi. Mungkin ini aja Mas ya, sedikit cerita. Jadi dulu kan Al-Azhar ini berproses sudah 1000 tahunan, 1050 tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu mencetak kader-kader. Dan semoga itu selalu mencetak kader-kader insya Allah. Nah, tapi ada satu titik itu mungkin nanti bisa diambil ibrah buat kita semua. Jadi zamannya Ali Pasha itu subsidi dari negara untuk pendidikan itu dialihkan. Sama-sama ke pendidikan tapi dialihkan. Yang awalnya ke Al-Azhar buat belajar agama itu jadi subsidinya itu buat ke barat, Ahmad Sewu. Siap. Belajarnya ke barat. Nah, itu sampai ada cerita itu
gara-gara semakin sedikitnya subsidi itu berefek ke para murid. Bahkan kalau di Al-Azhar itu dulu tuh belajar itu di tiang kan banyak tiang di Masjid Al-Azhar. Jadi di tiang itu nanti ada syekhnya. Nah itu sampai ada salah satu syekh itu sampai merasakan kesedihan gitu Mas. Kok ternyata seberdampak ini loh adanya dana kan sebagai jalan pelicin memudahkan untuk belajar, kok sampai berefek sampai sedikit banget muridnya gara-gara pada berbondong-bondong ke barat. Nah mungkin harapan saya bagi Lazismu ya seperti itu Mas. Seperti itu mungkin saya yakin banyak sekali yang di Sragen ini kader-kader yang bisa menjadi kebanggaan baik nanti dari Sragen ataupun dari agama bangsa. Ya semoga kader-kader itu bisa tersaring, bisa dikumpulkan dan bisa dikembangkan lebih banyak sehingga ya biar membumikan Sukowati ini lebih baik lagi seperti itu. Wah luar biasa. Itu lebih kanu ya. Terus kalau untuk harapan Lazismu berarti ya. Kalau pribadi Mas, harapan pribadi jenengan gimana ke depan? Kalau pribadi ya semoga saya bisa menjalankan tugas dengan baik. Siap. Tugasnya saya kan delalah dulu pernah ditakdir di belajar di sana, ya pulang mau nggak mau ya bantu buat ngajar dan rencananya berarti di Insya Allah nanti kemarin di Trensen. Di SMA Trensen, berarti luar biasa ya. Berarti kembali ke sana. Jadi sekarang jadi ustadznya, ngajarnya. Bantu-bantu dulu santri, sekarang jadi ustadznya. Masya Allah luar biasa. Ini salah satu bukti ya teman-teman dan sobat podcastmu. Jadi alhamdulillahnya dana Bapak Ibu yang dititipkan di Lazismu Sragen itu luar biasa, dikelola dengan baik, terus bisa salah satu mencetak Ustadz kayak Ustadz Fahmi, Masya Allah gitu. Kayaknya ini saya jadi berarti pengajar di SMA Trensen ya, Masya Allah ya. Nah jadi ini teman-teman, ketika memang Insya Allah nanti kita keluar dengan baik, salah satunya kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, dan saya yakin salah satunya ketika keberadaan Mas Fahmi ini nanti ketika beliau menyampaikan ilmu-ilmu yang luar biasa, bisa jadi amal jariah bagi Bapak Ibu donatur yang sudah mensedekahkan melewat Lazismu gitu ya Mas Fahmi, Insya Allah ya. Langsung saya tanya Mas Fahmi. Jadi dulu awal pemberangkatannya itu seperti apa sih Mas? Kayak tadi prosesnya kan pemberangkatan, terus nanti di sana belajar 1 tahun ya. Terus gini Mas, ini yang menarik gitu kan, karena rata-rata di sana itu mahasiswa Indonesia itu banyak ya kayak mengambil agama Islam, pendidikan agama Islam nggak salah ya. Mungkin. Itu kenapa ngambilnya itu tafsir Mas? Karena sepertinya kemarin saya dengar juga kayak tadi di Trensen ya. Di Trensen itu belum ada yang khusus di tafsir kalau nggak salah ya. Kurang lebih. Nah itu kenapa Mas ngambil tafsir? Kalau boleh tahu. Kalau saya kenapa ngambil tafsir tuh alasannya apa ya? Karena istikharahnya ibu awalnya. Gitu. Sebenarnya saya tuh kan emang karena agak ngeyel kan. Dulu tuh awalnya sudah diaturi sama Ustadz Hakim itu nanti ngambilnya tafsir. Tapi kebetulan saya di sana itu di awal-awal tuh lebih tertarik ke akidah filsafat. Terus saya mengambil akidah filsafat. Sama Ustadz Hakim ngendikan mungkin lebih baik dipertimbangkan karena masalahnya lebih bagus di tafsir. Kalau enggak di hadis, kalau di dakwah. Saya berhenti dulu itu enggak jadi ngajuin jurusannya. Terus pas jalan-jalan tuh mulai kerasa karena pertimbangannya kalau saya karena tafsir itu pertama ilmu yang dipersiapkan lebih banyak lah. Jadi mungkin itu bisa men-trigger saya buat lebih menata kurikulum yang saya bikin sendiri itu. Berbeda dengan kalau misal saya masuk ke akidah tadi itu mungkin tidak terlalu banyak yang harus saya tata itu mungkin. Terus kalau semisal tentang kok sepertinya nggak banyak gitu. Karena di Al-Azhar itu jurusannya tuh ada syariah sama usuluddin, lughah sama dirosat dan lain sebagainya yang agama. Nah, saya tuh usuluddin fakultasnya. Tapi penjurusannya itu di tingkat 3. Jadi kenapa kok sedikit? Ya karena udah kepecah di awal. Di awalnya ada yang masuk syariah, usuluddin dan sebagainya. Udah pecah kan? Nah, di usuluddin nanti kepecah lagi. Begitu. Karena cabangnya di bawahnya ya. Karena gini Mas. Kalau pas masuk langsung milih fakultas. Syariah udah sampai akhir syariah. Kalau usuluddin nanti di tingkat 2 naik ke tingkat 3 nanti disuruh buat milih jurusan. Ya ada 4 tadi, ada tafsir, ada akidah filsafat, hadis sama dakwah. Nah, jadi kenapa kok lebih sedikit? Ya karena
udah kesaring gitu Oh dari gitu. awalnya. Alhamdulillah siap. Berarti itu ya. Dan juga sepertinya sih Mas, mungkin di Indonesia ini kan banyak juga ormas-ormas ya. Kadang-kadang itu kan yang membedakan adalah fikih kayak Mas ya. Ya. Iya nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau pandangan Mas pandangan Fahmi saya nggih lebih kepada apa sih Mas? sama, nggak ada hubungannya sih Mas. Nggak ada hubungannya. Kalau corak fikih terus apa nggih? Banyak ormas itu kayaknya nggak ada hubungannya. Dengan fikih. Banyaknya ormas mungkin karena banyak manusia punya punya cita-cita yang sama, baru muncul ormas itu. Jadi yang jadi alasan banyak ormas itu sepertinya ya karena goalnya beda. Ormas A goalnya seperti ini, ormas B goalnya seperti ini. Kalau berarti bukan fikihnya ya. Itu karena kan pada dasarnya fikihnya sama. Oke, siap. Oke, sobat podcastmu, jangan lupa alhamdulillah kita sudah selesai diskusi dengan Mas Fahmi ya. Alhamdulillahnya kita tercerahkan, ternyata memang dampak luar biasa ketika memang itu semuanya itu dilakukan dengan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Kadang-kadang kan Mas ada yang sedekah sendiri, sudah tak kasihkan tonggoku, ternyata ya manfaatnya hanya cuma itu saja. Tapi ketika kayak berjamaah seperti ini kan luar biasa. Betul, kayak Mas Fahmi ini. Oke, gitu saja. Mungkin terakhir Mas ada closing statement itu mungkin. Sampun. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih sobat podcastmu. Saya ulangi kembali, jangan lupa ketika mungkin yang belum subscribe silahkan subscribe. Terus harapannya saya minta bantuan untuk teman-teman bisa nge-share kemana-mana karena insya Allah ini salah satu bentuk sedekah yang paling ringan Mas Fahmi ya, memberikan share kepada teman-teman yang lain tentang keberadaan ilmu-ilmu seperti yang ada di podcast ini. Terima kasih Mas Fahmi atas waktunya, sukses selalu, semoga manfaat lebih banyak orang. Pangestune pun Mas. Siap. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazizmu.